Halo, hari ini gue ngobrol bareng Kal, beliau Head of Fixed Income in Panin Asset Management. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, jadi mau perkenalan dulu istilahnya. Head of Fixed Income itu kerjanya apa? Oke, jadi Head of Fixed Income itu kita sebagai pengelola reksadana, penata tetap, pengelola reksadana campuran dan pasar uang. Itu main responsibility kita sebagai fixed income. Tapi selain itu kita juga membantu tim CIO untuk konstruksi view jangka pendek, jangka tengah, jangka menengah dan jangka panjang. Oh gitu. Dan juga strategi investasi ke depannya seperti apa. Yep. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti udah lama ya berkecimpung di dunia pasar modal ini? Relatif enggak sih ya. Aku baru 9 tahun. Jalan 9 tahun sekarang di market. Jadi belum sempat punya pengalaman untuk mengalami krisis-krisis yang lebih heboh zaman dulu. Kita baru ngelewatin COVID aja yang paling drastis lah gitu ya. Impact kepada market yang sampai sekarang masih berasa nih gitu. Untuk update-nya sekarang tuh yang paling hot news tuh apa sih di market ini sekarang? Di market mungkin global or domestik. Oke. Mungkin kita ngobrol mengenai isu global dulu ya, yang lebih banyak pahami atau orang lebih aware gitu ya tentang isu global ya. Jadi dalam konteks ini mungkin lebih baik kalau kita fokus kepada Amerika ya, karena banyak karena memang arah kebijakan Amerika itu yang akan ada impact kepada the rest of the world gitu ya. Ngedrive gitu ya Pak? Ya, jadi kemana-mana gitu. Sejak terpilihnya Presiden Trump gitu kita ngelihat sebenarnya banyak arah-arah policy atau kebijakan dari presiden sebelumnya berubah. Nah, tapi yang di sini mungkin yang paling aku highlight adalah kebijakan mengenai efisiensi pemerintah. Efisiensi. Yang itu di-lead oleh Elon Musk ya. Elon Musk ya. Elon Musk, betul. Itu lucu banget karena departemennya pun mengikuti sama koinnya dia sendiri gitu ya, Doge. Gitu. Bisa dilihat dari kemarin, isu terakhir kemarin tuh yang temuan dari Elon Musk yang cukup bombastis, yaitu adalah number of social securities participant yang umurnya di atas 100 tahun. Umurnya di atas 100 tahun? Umurnya di atas 100 tahun, itu kan gila ya, maksudnya mana mungkin gitu. Your active social security itu di atas itu. Bahkan ada orang yang beberapa orang di atas 300 tahun hidupnya. Itu kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, benar. Ya, oke, gebrakan seperti ini tuh nggak semua orang bisa lakukan, ya kan? Orang selalu bilang kalau susah untuk melawan sistem government atau birokrasi yang udah terlalu lama atau terlalu tidak efisien dan susah untuk melawan, susah untuk merubah hal-hal seperti ini. Nah, rupanya si Elon Musk ini berhasil atau setidaknya menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Oke, sorry gua potong. Ya. Jadi yang lo omongin kan itu di internal di US. Betul. Nah, kalau kita kesampingkan ke Europe, ke Asia, itu tone-nya gimana sih untuk Trump 2.0 ini? Oke. Mungkin lebih baik kalau kita ngobrolin Trump policy di China dulu ya sebelum kita masuk ke Europe. Tapi sebenarnya dari segi Europe juga kayaknya aku nggak terlalu banyak komentar sih ya, karena I think condition ini masih akan terus develop seperti itu, dan apapun yang kita ngomongin sekarang itu mungkin besok udah berubah lagi. Betul. Sebenarnya itu kan sebenarnya tema utama dari presidenan Trump ini, banyak uncertainty yang kita bukan uncertainty mungkin banyak policy yang kita nggak bisa tahan kita nggak bisa pahami secara jangka panjang gitu. Apakah benar mereka akan terus menganut ke policy ini. Nah, tapi satu hal yang positif yang kita bisa tarik dari obrolan Trump baru kemarin, beliau bicara ya bahwa beliau akan merevisi kembali atau mengindikasikan bahwa bahwa beliau akan melanjutkan kebijakan Washington dan Beijing yang pernah ditetapkan di periode beliau sebelumnya. Revisi yang akan ditetapkan ke China ini memang kita masih belum tahu apa adanya, tapi sepertinya dari tone beliau gitu ya, ini adalah tone yang positif. Jadi
setidaknya ada satu pemahaman bahwa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak ini, mereka udah oke dengan arrangement yang sudah ada gitu ya. Ini positif sih menurut aku dari kedua negara besar inilah. Jadi untuk keseluruhan impact ke Indonesia domestik itu apa? Oke. Sebenarnya dari awal pun dari periode pertama impact ke Indonesia itu nggak banyak. Karena bisnis Indonesia dari ekspor Indonesia ke China, tarif yang dikenakan kepada barang-barang yang diekspor ke Indonesia ke China itu nggak banyak. Just mostly soybeans ya kalau saya nggak salah ingat ya di periode pertama ya. Dan sepertinya ini hal yang akan berlanjut lagi di periode kali ini. Jadi menurut saya polisinya memang menyebabkan volatilitas di pasar, baik pasar saham ataupun pasar obligasi, tapi impact secara ekonominya itu nggak sesignifikan itu. Justru lebih menarik lagi, menurut saya itu ngeliatin kebijakan moneter mereka. Itu yang lebih banyak impactnya kepada Indonesia dan emerging market dan rest of the world itu. Itu sih. In terms cut rate-nya the Fed itu bagaimana ya sekarang itu? Iya, ngomongin suku bunga ya. Mungkin kalau kita ngomongin the Fed, kita ngomongin dari segi berapa kali mereka revisi view mereka dari tahun 2023, 2024 dan mungkin kali ini. Nah, sekali ini kan kita belum lihat nih, kita belum lihat mereka apakah mereka akan merubah pandangan mereka lagi. Nah, tapi di selama 2 tahun terakhir mereka itu punya stance atau pandangan mereka secara jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang itu setiap meeting berubah. Itu kita bisa lihat dari FOMC dot plots-nya mereka. Yaitu dot plots itu menunjukkan setiap partisipan yang mempunyai suara di dalam komite The Fed itu berubah-berubah. Karena mereka selalu mengatakan mereka melihat penetapan kebijakan itu berdasarkan data historis. Bukan data historis, data yang sudah keluar. Baik itu dari segi unemployment, baik dari segi inflation, hal-hal seperti ini yang dan data ini data-data ekonomi ini itu tidak menunjukkan tren yang cukup kuat untuk menunjukkan alur inflasi yang melemah atau alur inflasi yang menguat itu nggak menunjukkan hal tersebut dan selalu tektok. Nah, makanya hal ini yang menyebabkan FOMC ini selalu merubah mereka punya view. Moodnya selalu berubah. Betul. Kita masuk ke tahun 2025 ini, The Fed itu sangat fokus kepada untuk menjaga target inflasi jangka panjang mereka di 2%. Ini satu-satunya hal yang kita bisa pegang saat ini. Karena ini narasi yang tidak pernah berubah dari beberapa tahun sebelumnya. Betul. Ya. Jadi masuk ke 2025 ini yang jadi fokus utama kan sebenarnya adalah berapa kali nih kira-kira The Fed ini akan memotong atau apa yang mereka lakukan dengan suku bunga mereka. Nah, saya percaya dengan adanya departemen baru dan fokus Presiden Trump untuk mengembalikan ekonomi US. Jadi pada tahun ini kita melihat ada kesempatan atau ada ruang untuk Fed itu untuk bisa cut 2 kali. 2 kali atau lebih. Mungkin dalam 2 tahun terakhir sebenarnya market itu jauh lebih agresif dalam mereka mengekspektasi enggak Fed rate harus cut. Kembalilah ke 0% lagi. Nah, itu mungkin tidak seperti itu atau kita nggak melihat itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Nggak seagresif itu. Tapi seperti yang tadi aku mention, jika trennya, nah ini kan kita sekarang berbicara bulan Februari ya. Kembali The Fed aja bisa merubah-rubah view-nya mereka setiap bulan gitu dan bisa jadi view kita pun akan berubah. Tapi menurut saya kembali ada ruang yang cukup lebar bagi The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga gitu ya. Nah, jika datanya mendukung dan trennya memang udah menunjukkan bahwa there is a significant slowdown in the economy gitu ya, dan terus menerus, nggak menutup kemungkinan bagi The Fed ini untuk melakukan lebih dari dua gitu ya. Memang kembali lagi seperti saya mention, mungkin nggak dalam kembali ke 0% dalam waktu yang cepat gitu ya, kembali seperti pre-COVID gitu, atau mungkin tidak akan secepat itu, tapi setidaknya trajektori yang positif ini sudah cukup memberikan signal yang bullish gitu kepada market bahwa interest rate environment di Amerika ini tidak lagi tinggi dan
memberikan tekanan gitu kepada sektor keuangan. So, Begitu sih. So jadi untuk emerging market is a positive. Oke. Ya, kebijakan suku bunga US ini tentu saja jadi acuan lah sebagai the rest of the world. Memang kalau kita juga tahu kalau the rest of the world nggak semuanya kebijakan moneter itu harus ikutan sama US gitu ya. Kalau US turun kita juga harus turun, nggak seperti itu. Betul. Nah, aku mungkin nggak terlalu ngomong untuk emerging market yang lainnya karena ya itu panjang gitu ya. Tapi untuk fokus kepada Indonesia dulu gitu ya. Betul. Dan ini kita bisa lihat dari kebijakan moneter Indonesia sendiri. Karena kita melakukan rate cut di tahun ini itu jauh lebih dulu daripada the Fed. Yep. Gitu loh. BI melihat bahwa ruang pemotongan suku bunga itu juga real pada tahun ini dan mereka mendahului atau mereka juga melihat kondisi ekonomi kita. Oh, ini adalah saat yang tepat bagi BI untuk memotong suku bunga. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih. Jadi menurutku satu iklim penurunan suku bunga global yang positif itu juga akan membuat the rest of the world atau emerging market suku bunga emerging market itu positif atau dalam hal ini penurunan Indonesia. Betul, begitupun juga dengan Indonesia. Impact-nya ke market. Oke. Jadi mungkin kita lihat ini dari berbagai layer ya. Pertama kita lihat dari segi obligasi. Kenapa obligasi duluan? Karena ini adalah instrumen paling sensitif terhadap penurunan atau kenaikan suku bunga, perubahan suku bunga. Ya. Jadi trajektori atau tren penurunan suku bunga sendiri sebelum terjadinya tren penurunan suku bunga yang real, itu market sudah mengambil posisi. Yep. Gitu ya. Dalam hal ini obligasi sudah kalau kita perhatikan dari mungkin nggak usah jauh-jauh dari Desember 2024 kemarin, di mana yield 10 years kita tuh dari 7,1% sekarang udah kembali turun ke 6,78%, 6,75%. Ini kan menunjukkan bahwa market itu sebenarnya juga sudah mempricing in atau sudah melihat ada pemotongan suku bunga yang akan terjadi di tahun ini. Oke. Nah, apakah ini bisa terus turun gitu ya? Nah, tentu saja bisa. Jika BI sudah memberikan sinyal yang positif, kalau misalnya seperti di RDGI kemarin ya, di rapat Dewan Gubernur BI kemarin, Pak Peri juga mengatakan bahwa ada concern atau mereka harus lebih memperhatikan household spending, which means sebenarnya adalah fokus BI pada saat ini itu bukan hanya untuk mengkontrol suku bunga yang tinggi atau dia justru mempromote growth. Dan sebenarnya narasi ini kembali sudah dikatakan lagi di awal tahun ketika beliau memotong suku bunga ya. Itu beliau juga mengatakan bahwa memang kita concern terhadap atau bukan concern ya, dalam hal ini kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu semakin cepat, semakin kuat. Dengan penurunan suku bunga itu juga akan yang pertama mungkin itu dari sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga itu akan sangat efeknya sangat terasa cepat ya, dari segi perbankan ataupun properti gitu ya. Tentu saja penurunan suku bunga ini efeknya sangat positif kepada emiten besar ya, apalagi emiten besar yang mempunyai debt atau loan atau hutang yang tinggi kepada perbankan gitu kan. Mereka bisa mendapatkan hutang dengan rate yang jauh lebih kompetitif, ya jauh lebih baik, jauh lebih rendah. Betul. Akhirnya mereka bisa masuk kepada, jika mereka ada keinginan untuk masuk kepada capex cycle selanjutnya atau kredit modal kerja lah, itu juga semuanya bisa didapatkan dengan cost yang jauh lebih rendah seperti itu. Nah ini juga hal yang positif untuk pasar saham sih menurut kita. Oke. Jadi menurut kau sendiri, kita nih, saya mungkin ya, sebagai investor retail yang mungkin awam dengan semua hal ini, ya, apakah saya hari ini adalah atau waktu ini adalah waktu yang tepat untuk chip in? Dan memang apakah untuk chip in tersebut harus ke saham atau reksadana atau obligasi atau instrumen yang lain? Nah, bisa dielaborasikan? Wah, pertanyaannya besar sekali itu. Oke, jadi saya sih secara pribadi saya melihat bahwa kondisi saat ini itu adalah kondisi yang sangat bagus untuk masuk kepada seluruh jenis investasi. Betul, seluruh instrumen investasi.
Mungkin kalau kita ngomong terkait risiko investasi, itu kan nggak bisa kita taruh semua investasi di sana ya. Di satu instrumen lah istilahnya. Jadi cocoknya adalah diversifikasi. So diversifikasi yang bagaimana yang harus retail atau investor itu lakukan gitu. Oke. Ya, itu kembali ke resiko toleransi resiko nasabah tersebut ya. Tapi saya sih secara pribadi saya selalu menghimbau teman-teman saya atau rekan-rekan yang juga ikutan berinvestasi gitu ya. Jangan, kalau memang kita sudah mempunyai sebuah portofolio yang sangat agresif, ada baiknya jika kamu juga mengimbangi dengan portofolio yang tidak agresif sama sekali. Biar seimbang. Biar kayak semacamnya ada natural hedge gitu ya. Iya. Jadi kalau memang lu udah misalnya kamu udah 90% di pasar saham, 10%-nya jangan kamu masukin kripto gitu. Itu kalau udah gitu kan, kalau udah ambrolnya wah itu parah gitu. Nah, ada baiknya diversifikasi itu memang kembali kita nggak bisa jawab secara serta-merta ya, karena setiap orang itu mempunyai toleransi atau ininya berbeda-beda. Tapi yang kita selalu tekankan, kita harus punya portofolio yang kita memang tempatkan untuk mencari yield yang maksimum, ya, mencari return yang cocok dengan kita, dan juga kita mempunyai portofolio yang jauh lebih defensif. Oke. Dan juga punya portofolio yang kita gunakan untuk pengembangan cash flow kita. Betul. Atau pengelolaan cash flow kita. Betul. Nah itu maksud saya diversifikasi dalam hal ini gitu. Jadi nggak cuma gue punya pasar saham jadi gue harus punya pendapatan tetap. Enggak, kita harus cocokkan dengan diri kita masing-masing lah. Sebenarnya kebutuhan kita tuh sebenarnya apa sih? Iya. Gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau saya nih, Gen Z, ada namanya kayak harus concern ke dana darurat. Nah, itu dana darurat cocoknya masuk ke instrumen apa? Maksudnya bukan instrumen ya. Kita khusus reksadana lah. Reksadana saham kah? Pasar uang kah? Campuran? Atau apa? Ya. Jadi dalam konteks dana darurat itu adalah tipikal dana yang kita harus sediakan dalam waktu yang tidak tentu dan harus selalu ada. Betul. Dalam hal ini, dana darurat itu saya akan taruh kepada reksadana pasar uang. Pasar uang. Karena reksadana ini bisa dicairkan kapan saja, relatif tidak tidak volatil sama sekali, bahkan ya kalau misalnya kita lihat chart ini itu garis lurus gitu. Yap. Jadi memang returnnya mungkin tidak sebombastis saham ataupun obligasi ya, tapi kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh reksadana pasar uang ini cocok sekali untuk penggunaan dana darurat. Oh, I see. Seperti itu. Ngomong-ngomong terkait teknologi masa depan nih, sekarang kan banyak orang gunain ChatGPT, gunain DeepSeek. Nah, itu kan AI ya. Bisa nggak sih AI itu membantu investor untuk memilih reksadana yang tepat gitu? Mungkin aku jawab dari segi pengelolaan dana dulu kali ya. Betul. Sebelum kita masuk ke ChatGPT, DeepSeek dan segala macamnya. I think kita pertama kali nasabah mengalami atau punya pengalaman berhadapan langsung dengan AI itu adalah zaman COVID. Ya. Dimana saat itu marak robot trading. Robot trading. Baik itu forex, saham, kripto, wah itu lengkap deh, semuanya ada gitu. Reksadana pun ada? Reksadana pun nggak ada. Kalau reksadana nggak ada. Kalau reksadana belum ada. Nah, tapi di sini sebenarnya yang aku pengen highlight sebenarnya adalah konsepnya. Robot trading sendiri menurutku belum terlalu bisa diaplikasikan di Indonesia. Atau dimanapun sih for that matter ya. Kenapa? Why? Mungkin karena language-nya ini belum punya cukup waktu untuk belajar semua trennya pasar. Kita nggak tahu masa depannya akan seperti apa. Tapi yang aku bisa visualize sekarang untuk penggunaan AI, sebenarnya itu adalah tools yang bisa membantu kita untuk make investment decisions. Nah, saat ini di manajer di pengelolaan portofolio, peran AI yang menurut kita reliable itu hanya sampai pengelolaan dan manajemen data ya. Kita tahu lah manusia itu kan semuanya serba ekstrim. Jika kita lihat saham turun 20%, kita juga pengen jualan, gitu loh. Ya, itu mau jualan. Betul. Padahal itu kan it's our psikologi. Our psikologi gitu. Padahal kalau misalnya kita benar-benar telaah lebih dalam lagi, ini jangan-jangan adalah saat yang bagus untuk buy. Nah,
AI itu masih, AI yang saya lihat sampai saat ini itu masih belum bisa move past atau masih mengandalkan technical trading lah gitu ya, technical trading, melihat chart gitu ya. Nah, ini belum sempurna lah dalam hal ini. Jadi kita masih belum melihat ada kemungkinan untuk AI Replacement gitu. untuk replace portfolio manager. Oh, I see. Gitu. Yang terakhir mungkin mau touch sedikit mengenai ChatGPT dan DeepSeek. Nah, mungkin aku nggak mau terlalu dalam untuk ngomongin setiap company ini ya, atau implikasi dari perkenalan mereka kepada pasar ya. Tapi di sini yang aku pengen highlight adalah ini kita harus lihat seberapa cepat disrupsi even ke AI language modeling itu, kita bisa lihat how quickly it affected each other itu dalam. Jadi maksudku gini, ketika DeepSeek itu di-announce oleh China, ya, harga saham Nvidia, OpenAI itu langsung turun drastis. Betul. So what does this mean? Itu sebenarnya adalah gak ada monopoli di pasar ini. Dan itu hal yang sangat bagus gitu, karena it means there's a real competition, dan competition means mereka akan jauh lebih incentivized untuk buat AI language modeling yang jauh lebih bagus daripada each other. Yep. Beritanya lebih efisien ya. Betul. DeepSeek lebih efisien daripada ChatGPT. Katanya seperti itu, ya kan? Nah, sekarang mereka ngomong seperti efisien dalam hal budget mereka nggak terlalu. Tapi again, aku nggak mau terlalu ke dalam sana ya, karena kita nggak tahu kan sebenarnya sama lah seperti saham itu, apakah benar gitu mereka menggunakan segitu banyak prosesor dengan cost segitu banyak. It's difficult. Sampai kita harus benar-benar pelajari numbersnya satu persatu baru kita bisa yakin ngomong. Tapi aku cuma pengen highlight how quickly even AI yang jadi sebuah tools untuk disruption itu di-disrupt juga sama each other gitu. Dengan introducing a competition ke satu company yang selama ini kita lihat sebagai satu-satunya proxy AI di dunia gitu. Ya, itu aja sih. Yep. Oke, Kokal, thank you buat advice-nya. Kita udah bahas dari tadi global sentiment, domestik, resiko masing-masing investor untuk chip in ke instrumen investasi, sampai kita ngomongin AI ya. Thank you, Kokal, atas waktunya, dan sampai ketemu di podcast berikutnya.